ketika Oke. ada apa ya, ada penghargaan sebagai itu, menurut aku itu adalah sebuah Mm-mm. seneng banget terpilih. Karena aku sempat nanya juga sama Mas Lukman Sadi yang waktu itu langsung hubungin aku pikir beliau ngajak Zoom call tuh mau ngajak project apa gitu, project film atau apa gitu, tapi ternyata Oke. Heeh. pas aku Zoom call sama dia nggak cuma aku berdua aja, Mm-mm. tapi ada juga yang lainnya, ada tim Oke. lain yang dimana aku langsung dikasih tahu di situ bahwa aku terpilih menjadi duta. Aku sempat nanya pertimbangannya apa, kenapa aku bisa dipilih gitu. Ternyata salah satu alasannya aku terpilihnya menjadi duta itu adalah harus memenangkan Piala FFI dulu gitu. Dan kebetulan aku sudah Oke. memenangkan di tahun 2014, jadi itu adalah salah satu syarat yang sudah terverifikasi di aku gitu. Tapi harus juga merepresentasikan tema FFI dengan baik pada tahun ini, yaitu satu hari satu kebaikan. Dan kebetulan pada saat kemarin masa pandemik, dari tim Mm-mm. sendiri bilang ke aku bahwa alhamdulillah aku bisa mengajak generasi muda untuk tetap bangkit dan tetap produktif di masa pandemik gitu. Oke, oke. Ini seru banget sih, karena kan kamu terpilih sekarang menjadi yang paling muda ya. Setelah ada Reza Rahadian, terus ada Laura Basuki juga, ya kan? Yang mereka juga sudah menjadi duta Festival Film Indonesia gitu. Sekarang kamu terpilih, sudah memenangkan Piala Citra di tahun 2014, itu waktu itu untuk film ini ya, Tiga Nafas Likas ya? Yap, benar. Ya, Kategori anak tuh ya? masih anak. Masih kategori anak tuh. Sekarang udah remaja nih Tisa. Berarti dengan tema tahun ini satu hari satu kebaikan ya kan. Tapi lo menyandang tanggung jawab sebagai duta FFI. Akhirnya tugas apa aja sih yang harus dijalanin Tisa? Kalau tugas sih sebenarnya dari FFI sendiri nggak terlalu menuntut aku harus Mm-hmm. gitu. Tapi yang paling penting aku as a duta bisa merepresentasikan FFI dengan baik. Apalagi di sini aku paling muda, jadi aku ingin Mm-hmm. generasi muda untuk terus mencintai film Indonesia gitu, tetap tetap cinta hasil karya anak bangsa, tetap mengembangkan karya-karya yang sudah kita ciptakan sebagai anak bangsa Mm-hmm. Indonesia. Jadi untuk lebih mengenalkan tentang film Indonesia juga dan memberikan informasi yang tepat mengenai ajang penghargaan Festival Film Indonesia tahun ini gitu. Karena kita sebagai duta juga mewakilkan apa ya, aspirasi para pecinta film Indonesia gitu di sosial media khususnya. Gitu. Oh gitu. Oke. Kamu ini nggak sih jadinya menyasar target tertentu nggak gitu? Maksudnya karena lo juga yang paling muda gitu, akhirnya emang juga jadi pengen lebih banyak mengajak generasi muda untuk lebih aware dengan film-film Indonesia gitu, pengen ngajak mereka untuk lebih bangga menonton film Indonesia, atau ya akhirnya memang secara general deh semua umur gitu, atau lo lumayan gue pengen menyasar generasi muda nih untuk yang bisa diajakin lebih banyak menikmati film-film Indonesia. Pastinya sih, pastinya ada rasa tersendiri gitu yang tiba-tiba spontan muncul. Oh, Hmm. gue nih paling muda. Jadi uh, ada rasa keinginan untuk mengajak generasi aku juga gitu, karena ya jangan gue aja gitu, tapi mereka masa depan bangsa nantinya itu sangat berpengaruh banget gitu, generasi muda itu sangat berpengaruh banget, gak tahu 5 tahun Ya. ke depan itu sangat berpengaruh banget untuk film Indonesia. Jadi kapan Hmm. mencintai hasil karya sendiri gitu. Jadi kalau bisa sih apa ya, lebih lebih pro ke film Indonesia gitu dibanding film luar, karena kita menciptakan satu film itu aja prosesnya tuh gak gampang gitu, dan ada tahapan-tahapan yang harus dijalanin dulu gitu. Jadi aku pun yang sudah merasakan, atau mungkin orang-orang di balik layar atau di depan layar film Indonesia pasti Hmm. tahu rasa susahnya dalam dalam berproses di sebuah film gitu. Jadi makanya aku Oke. apa ya, mengajak untuk kasih semangat juga supaya mereka juga bisa menghargai karya-karya anak bangsa.
Oke, oke. Ini kalau boleh di-share kan hasil nominasi lengkap daftarnya sudah keluar ya Tisa ya. Mungkin boleh di-share beberapa sama Hard Rockers dan teman-teman yang udah join di live Instagram kita siang hari ini. Mungkin terutama untuk kategori-kategori yang memang udah ditunggu-tunggu banget ya. Kayak film terbaik, pemeran perempuan utama terbaik gitu. Kalau aku sih nggak terlalu terlalu hafal banget pastinya. Tapi kalau film terbaik ada beberapa jagoan Hmm? aku Nah, kayak apa nih yang dijagoin sama lo? sempat masuk seleksi ke Oscar juga, film Perempuan Tanah Jahanam. Terus ada Oke. kalau nggak salah ya itu Abrakadabra, itu keren banget guys. Mm-mm. Terus aku kurang tahu pasti, tapi sutradara terbaik ada Om Fauzan Rizal, itu beliau pernah syuting sama aku. Terus ada Om Oke. War, terus pemeran utama terbaik ada Putri Ayudhya, ada Kak Jessica Mila, dan yang lain-lain gitu yang keren-keren banget. Pasti Ya. itu juga bingung gitu siapa yang terbaik karena udah masuk nominasi itu udah bagus banget gitu. Oke, ini kan sekarang kita di masa pandemi ini seperti kita tahu berpengaruh dan berdampak banget untuk semua aspek dan industri, terutama industri perfilman pun juga ngalamin banget ya Tis ya, banyak banget jadwal film yang harusnya sudah dirilis jadi mundur gitu, yang mungkin tadinya sudah dijadwalkan rilis di layar lebar akhirnya nggak bisa karena bioskop kita juga sempat tutup lama gitu ya, walaupun sekarang udah buka lagi gitu kan, dan akhirnya alternatif lain filmnya mungkin tayang di layanan online streaming services gitu. Nah, tapi untuk pelaksanaan program dan acara Festival Film Indonesia sendiri untuk tahun ini kayak gimana nih perbedaannya? Perbedaannya pasti pasti banyak banget ya yang kontras. Mm-mm. Biasanya kalau kita ngomongin uh, proses sebuah film kan ada bergesek, sangat-sangat bergesekan dengan orang banyak gitu, dengan kerumunan. Apalagi ketika kita Mm-mm. adakan ajang penghargaan, pasti misalnya apa ya, kayak perayaannya semua kumpul di situ. Kalau dari tahun yang lalu atau mungkin kita tengok ke belakang sama terus kan konsepnya. Dan sekarang Ya. kemarin sempat mengadakan malam nominasi, uh, itu sangat-sangat beda gitu karena kita mengadakan virtual nominasi gitu. Jadi yang Mm. itu hanya yang membacakan nominasi gitu dan host gitu Ya. dan para Ya. tapi ketika nominatornya yang biasanya mungkin bisa hadir langsung, itu kita kasih link itu untuk bisa disaksikan secara virtual aja. Terus kayak komit-komit Oke. juga banyak yang virtual. Tapi kalau malam penghargaan nanti di tanggal 5 Desember ini masih Mm-mm. konsepnya gitu, belum tahu apakah akan virtual, tapi red carpet tetap ada setahu aku. Terus ada hiburan juga dari para para pekerja seni. Terus ya mudah-mudahan bisa diadakan secara offline gitu langsung, biar vibes-nya juga lebih beda, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan yang ada gitu, kayak jaga jarak tetap masih, masker juga tetap, dan swab test atau rapid test terlebih dahulu sebelum acara. Ya.